Cek cek cek, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang semuanya. Suara saya bisa didengar dengan jelas ya? Ya, Pak, jelas, Pak. Ya, baik. Selamat siang. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali pada perkuliahan daring untuk mata kuliah pemrograman web ya. Produktif kelas A. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada yang merayakan ya. Mohon maaf lahir dan batin, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jadi eh, kita sempat libur ya 1 minggu ya kalau nggak salah ya, 1 minggu libur. Kemudian minggu yang sebelumnya eh, materinya kalau nggak salah asinkron ya. Jadi materi yang ada di Panupto gitu ya. Laravel 1.2 sudah, JavaScript ini ya. Ini video pembelajaran di Panupto ya. Dan di sini juga ada contoh kodenya ya. Nah, ini saudara bisa mencoba ya untuk bereksperimen, dan di praktikum sepertinya juga ada ya JavaScript. Jadi kemarin saudara paling tidak sudah tahu ya bagaimana JavaScript itu. Dia merupakan bahasa pemrograman sendiri ya. Dia berbeda dengan Java. Kemudian dia bisa melakukan beberapa hal ya. Kalau yang kemarin di contoh itu ada memanipulasi elemen ya. Jadi lebih fokusnya pada DOM ya, dokumen object model. Jadi di sini ini saya ambil salah satu contoh ya. Yang kode nomor 5 memanipulasi isi elemen ya. Jadi di situ kita memanfaatkan objek DOM ya, dokumen object model. Jadi ini objeknya ya, fakultas kita ambil dari dokumen berdasarkan apa? Berdasarkan nama kelas ya. Nama kelasnya apa? Fakultas. Berarti otomatis dia akan mendapatkan semua elemen yang kelasnya adalah fakultas. Kemudian dia bisa kita gunakan untuk manipulasi nilainya dengan menggunakan inner HTML. Di sini ada fakultas 0 karena ini kelas ya. Kelas itu dia bisa digunakan berulang-ulang, jadi dia berupa array gitu ya. Kita ingin mengubah yang Filkom menjadi PTIK. Jadi itu yang kemarin telah disampaikan secara asinkron ya. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan lanjutkan ya untuk topik yang lebih advance ya, yang lebih tinggi lagi, lebih lebih kompleks ya. Tidak sekedar kita memanipulasi, tapi kita juga berinteraksi dengan server ya. Jadi hari ini bahasannya adalah Ajax ya. Nah, sebelum saya masuk ke Ajax ya, mungkin dari saudara ketika kemarin menonton video ya, atau mencoba kode ini, mungkin ada yang mengalami kendala atau ada yang belum dipahami, mungkin bisa ditanyakan ya. Silakan jika ada pertanyaan. Khususnya untuk materi yang JavaScript kemarin ya, yang asinkron itu. Ya, baik ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka akan saya lanjutkan ya ke materi kita pada siang hari ini, yaitu tentang Ajax ya. Jadi Ajax ini merupakan teknik ya, suatu teknik untuk melakukan interaksi ya, interaksi secara asinkron dengan menggunakan objek yang namanya XML HTTP request dan fetch API ya. Jadi fungsinya apa ini XML HTTP request dan fetch API? Fungsinya adalah untuk melakukan request dan menerima response ya. Dari siapa? Dari server ya. Mengirim request ke server dan menerima respon dari
server ya. Nah, terus apa bedanya dengan yang kita lakukan kemarin ya? Kemarin kita juga sudah membuat aplikasi yang bisa mengirim request ya. Request bisa pakai get ya, bisa pakai post ya. Kita bisa bikin link pakai anchor, kita bisa bikin form ya, di mana form itu ada actionnya, kemudian ada metodenya get dan post ya. Itu kan semuanya melakukan request ya, melakukan request ke server. Dan kemudian responnya ditangkap dan ditampilkan oleh web browser ya. Nah, ini bedanya apa di sini? Dia sama-sama request dan response, bedanya adalah ini dilakukan secara asinkron ya. Kalau yang kemarin-kemarin kita lakukan secara sinkron. Yang sekarang secara asinkron. Jadi Ajax ya, Ajax itu sendiri dia merupakan singkatan ya. Singkatan dari A-nya itu adalah asinkronus, kemudian J-nya ya. J-nya itu adalah JavaScript, kemudian X-nya itu adalah XML ya. Jadi interaksi asinkron ya menggunakan bahasa JavaScript dan XML. Jadi kalau kita gambarkan cara kerjanya ya secara sederhana. Jadi di sini ada klien ya, ada klien, dia akan mengirim request ya ke server. Nah, requestnya itu bisa berupa get atau post ya, namun datanya menggunakan XML ya. Jadi dia mengirim data XML ke server ya. Kemudian server juga akan memberikan respon dalam bentuk XML. Kalau yang kemarin kita bikinnya adalah klien, kemudian ke server ya. Server mengirim data ke klien dalam bentuk responnya adalah HTML ya, CSS, JavaScript, kemudian ada apa lagi? JPEG ya, GIF, kemudian ada PDF dan lain-lain ya. Itu yang kemarin sudah kita buat ya. Nah, sekarang untuk Ajax, datanya yang dikirim itu adalah XML ya. Selain XML ada satu lagi, yaitu JSON ya. Jadi ada XML, ada JSON. Ini dua format data yang biasanya digunakan untuk keperluan ini ya, membuat web dengan Ajax ya. Jadi bisa dikatakan di sini server ini dia berlaku sebagai web service ya. Karena dia memberikan data ya, data mentah. Dia bukan halaman web ya, tapi dia berupa data XML atau JSON ya. Jadi ini lebih tepat dia masuk kategorinya adalah web service karena dia memberikan data dalam format XML dan JSON ya. Tapi kalau dia berupa HTML, CSS, ya dia web biasa ya, web page ya. Jadi ini dia servernya melayani web page ya. Kalau yang di yang di atas itu dia bertindak sebagai web service. Dia memberikan layanan dalam format data XML dan JSON. Nah, bedanya apa ya XML dan JSON ya? Kalau XML itu singkatan dari Extensible Markup Language ya. Jadi dia sama dengan HTML ya. Kalau HTML itu Hypertext Markup Language ya. Jadi sama-sama dia berupa markup language ya. Jadi sintaksnya itu hampir sama dengan HTML ya. Atau lebih tepatnya HTML itu dia merupakan turunan dari XML ya. Jadi kalau kita punya data misalnya di sini ada data ya, kampusnya UB, kemudian fakultasnya Filkom ya. Ini kita bisa menyatakan dalam bentuk XML ya misalnya ya. Jadi ini bisa kita tulis dalam bentuk versi XML menjadi apa? Menjadi kampus UB kemudian slash kampus ya. Kemudian fakultas Filkom slash fakultas.
Nah, mengapa kita perlu memformat XML ini ya? Supaya bisa dibaca oleh mesin ya, supaya bisa dibaca oleh program ya. Kalau tidak kita format seperti ini, komputer akan kesulitan ya. UB ini apa? UB ini adalah kampus ya. Filkom ini apa? Filkom adalah fakultas. Nah, supaya komputer itu bisa mengerti, maka kita memberikan markup ya. Ini yang versi XML. Kita juga bisa menyatakan dalam versi lain ya, yaitu versi JSON. Kalau versi JSON, dia menjadi tanda kurung kurawal ya. Yang pertama adalah string ya, string kampus, titik 2, UB ya. Kemudian koma, string fakultas, titik 2, filkom, kurung kurawal tutup gitu ya. Jadi itu versi JSON ya, berbeda ya tampilannya ya. Kalau kita lihat yang XML dia lebih panjang. Kalau yang JSON dia lebih ringkas ya, lebih pendek. Nah, sehingga kalau data itu ditransfer melalui jaringan atau internet, yang XML ini cenderung lebih berat ya. Dia cenderung lebih berat. Karena apa? Karena datanya lebih besar ya. Kalau kita lihat di sini kampus muncul 2 kali ya, sebagai tag pembuka dan tag penutup. Sedangkan di JSON dia hanya muncul sekali ya, hanya di sini saja, kampus ini saja. Begitu juga untuk fakultas ya. Fakultas dia muncul 2 kali di sini, tag pembuka dan tag penutup ya. Jadi XML ini dia boros ya, dia lebih panjang datanya. Kalau dikirim jaringan dia butuh bandwidth yang lebih besar ya. Jadi karena JSON ini lebih simple ya, lebih simple, lebih sederhana, lebih ringan, maka ini lebih populer ya, lebih banyak digunakan pada Ajax ya. Jadi Ajax ini walaupun dia singkatannya adalah Asynchronous JavaScript and XML, tapi pada prakteknya sebagian besar itu dia menggunakan JSON ya, tidak menggunakan XML. Jadi alasannya itu tadi ya, karena JSON itu dia lebih ringkas ya. Kemudian dengan Ajax ini dia memungkinkan aplikasi web melakukan request secara asinkron ya. Tapi dia tidak sekedar asinkron dia. Ada lagi yang penting juga di sini, dia dilakukannya di background ya. Jadi dia selain asinkron, dia dilakukannya di background. Mungkin saudara masih ingat ya di kuliah kuliah sistem operasi ya, mungkin itu ada proses kan ya, atau thread, ada proses, ada thread ya. Kalau proses itu ada yang di background, ada yang di foreground ya. Thread juga sama ya. Ada yang threadnya main thread, ada yang background thread. Nah, ini kurang lebih juga sama dia ya. Background di sini dia bekerja di balik layar. Sedangkan yang bekerja di depan layar itu biasanya berkaitan dengan UI ya, user interface. Jadi dengan menggunakan Ajax, kita bisa memproses data atau sesuatu tanpa kita mengganggu user interface. Jadi mungkin saudara pernah mengupload atau mengirim email yang di dalamnya ada attachment-nya ya. Kalau attachment-nya besar, biasanya kan ada proses uploading yang cukup lama ya, mulai dari 0% sampai dengan 100% gitu ya. Nah, pada saat proses itu berjalan, saudara masih bisa istilahnya kalau bahasa Jawanya itu nyambi ya. Jadi sambil menunggu upload, saudara bisa meneruskan menulis atau mengetik email ya. Saudara bisa ngetik email sambil menunggu proses upload attachment-nya. Jadi saudara tidak terganggu atau tidak harus menunggu proses upload itu selesai baru saudara bisa ngetik lagi, kan enggak ya. Karena apa? Karena proses uploadnya dilakukan di background ya. Dia dilakukan oleh proses yang berbeda dengan prosesnya user interface. Jadi dia tidak mengganggu user interface. Kita tetap bisa berinteraksi dengan aplikasi walaupun aplikasinya dia sedang sibuk ya. Tapi yang sibuk ada di background ya. Kalau kita analogikan dengan rumah makan ya, ketika di rumah makan itu ada bagian kasir dan ada bagian dapur ya. Ketika masakannya dimasak, kita masih bisa berinteraksi dengan kasir ya, dengan front end-nya.
karena yang masak ada di belakang, kokinya di belakang bukan depan ya. Kecuali kalau dia kokinya dan kasirnya jadi satu ya. Kalau jadi satu baru dia tidak bisa, karena kokinya sekaligus menjadi kasir. Ketika dia pergi ke dapur, kita nggak bisa berinteraksi dengan kasir karena kasirnya tidak ada di tempat ya. Dia sedang sibuk. Tapi karena dia ada dua orang yang berbeda, satu sebagai kasir, satu sebagai koki, ya kita tetap bisa berinteraksi dengan kasir walaupun kokinya sibuk ya. Ini sama dengan prinsip di software juga begitu ya. Ada yang di front end ya, yang main thread, yang di user interface, dan ada juga yang jalan di background ya. Jadi Ajax ini dia bisa kita lakukan di background. Jadi dia dua sifat ini ya. Yang pertama asinkron, yang kedua dia jalannya di background ya. Nah, kembali ke asinkron ya. Asinkron ini apa ya? Kemarin kita kuliah asinkron ya, yang pakai Panupto itu disebut dengan asinkron. Kalau yang sekarang kita kuliah dengan Google Meet, dengan web conference ya, itu disebut dengan kuliah sinkron ya. Jadi bedanya apa sekarang asinkron dan sinkron ya? Jadi intinya sebenarnya ada di bagian namanya urutan ya. Ini sudah kita bahas kalau nggak salah di awal-awal kuliah itu ya. Intinya ada di urutan ya. Kalau asinkron, urutannya itu tidak jelas ya, tidak terjamin ya. Ini urutannya nggak terjamin, tapi kalau sinkron, ini urutannya terjamin ya. Jadi kalau kita kuliah sinkron seperti ini, saudara ada yang tanya, langsung saya jawab itu ya. Ada yang tanya, langsung saya jawab dalam waktu yang sama ya. Tapi kalau asinkron, ini urutannya bisa berubah-ubah ya. Tidak bisa kita jamin. Jadi misalkan kemarin yang Panupto ya, mungkin saudara ada yang nonton pas jam kuliah, misalnya jam 12.50, saudara buka Panupto dan saudara nonton videonya. Tapi mungkin mahasiswa lain ada yang lain ya. Dia mungkin nontonnya pada malam hari ya. Ada juga yang nontonnya keesokan harinya atau lusanya, atau mungkin nontonnya tadi pagi gitu ya. Itu asinkron. Jadi urutannya itu tidak bisa kita jamin ya. Dan itu urutannya akan selalu berubah-ubah pada setiap kasus ya. Jadi pada kasus ini dia seperti ini, pada kasus lain dia akan bisa lain lagi urutannya. Jadi itu sifat dari asinkron. Jadi dengan Ajax kita bisa melakukan proses yang asinkron. Nah sekarang kita lihat ya contohnya seperti apa itu asinkron ya. Dan seperti apa yang sinkron. Kalau yang sinkron ya semua kita yang sudah kita buat kemarin itu semuanya sinkron ya. Atau di Eling ini ya. Eling ini dia sinkron ya. Sebagian besar dia sinkron. Jadi kalau saya request di sini ya, misalkan semester genap, saya klik ya, nanti dia akan ngeload halaman baru ya. Ya seperti ini ya, ngeload halaman baru yang kalau kita perhatikan dia layoutnya kurang lebih sama ya. Yang berubah adalah bagian-bagian ini saja, bagian-bagian tertentu. Tapi dia dipaksa ngeload secara total ya. Kita back misalnya di sini ya, yang tadi. Nah ini ya, ini dia juga ngeload secara total ya. Kita masuk dashboard. Nah ada proses load secara total dan kalau kita lihat di bagian ikonnya sini ya, ikonnya halaman ini, itu dia akan ada tanda-tanda dia berputar-putar ya, loading. Jadi misalkan saya masuk ke pemrograman web teknik informatika di sini ya. Nah ini berputar-putar ikonnya ya. Berputar-putar itu ada proses di foreground ya. Proses yang di UI-nya dia. Proses yang di depan ya. Itu dia sedang bekerja ya. Itu dia proses yang sinkron dan berjalan di foreground, di depan, bukan di background. Nah sekarang bagaimana yang di background ya? Contohnya adalah aplikasi Google Translate ya. Jadi aplikasi Google Translate ya, kita bisa lihat ini masih proses ya, putar-putar ya.
Nah, sudah selesai. Kemudian kita ketikkan di sini selamat siang ya. Nah, tiba-tiba di sebelah kanan muncul good afternoon. Nah, dari mana ini good afternoon itu dia bisa muncul ya? Kemudian di bawah sini dia tiba-tiba ada semacam apa ini ya? Bantuan gitu ya untuk kata-kata yang lain ya. Nah, ini dari mana dia asalnya? Kemudian di sini ada keterangan-keterangan lain ya. Itu tiba-tiba dia muncul ya. Misalkan selamat, kita hapus ya siangnya. Nah, ini dia juga akan berubah menjadi save ya. Menjadi save. Kemudian ini juga berubah nilainya. Ini juga berubah nilainya ya. Kita ganti lagi selamat makan ya. Otomatis dia berubah. Padahal di sini tidak ada tombol yang saya tekan ya. Tapi kalau saya diam saja di sini, ya webnya juga diam saja. Nah, pertanyaannya ini dari mana ini? Muncul tiba-tiba data ini. Dia datangnya dari background ya. Kalau kita lihat, saudara lihat di sini ya, di bagian ikonnya ya. Saya hapus di sini makannya saya hapus ya. Dia ada request ya. Di balik layar dia ada request ya. Tapi kita lihat di sini ikonnya dia diam saja dia. Dia tidak mendeteksi adanya aktivitas ya. Karena aktivitasnya di balik layar ya. Tidak muncul di depan. Jadi ini dia prosesnya secara background ya. Dan dia sifatnya juga asinkron ya. Kita tidak tahu user akan mengetikkan apa ya di sini ya. Jadi ini kemungkinan Google Translate ini dia menggunakan Ajax ya, atau mungkin bisa jadi dia tidak menggunakan Ajax tapi dengan teknik yang serupa ya. Jadi seperti ini ya. Ini yang background ya. Interaksi yang request yang dilakukan pada background. Jadi Ajax itu dia asinkron dan berjalan di background. Kalau tanpa Ajax, dia berjalan di foreground ya, seperti yang ini tadi ya. Kita bisa lihat di sini dia terjadi activity ya, berputar-putar dan dia load-nya total ya. Yang di load total satu halaman penuh. Tapi kalau Ajax itu yang di load hanya parsial ya, hanya bagian tertentu saja yang berubah ya. Jadi selamat makan, jadi dia yang berubah hanya yang berkepentingan ya. Yang lain tetap statis ya. Jadi yang bagian-bagian lainnya dia statis, dia hanya mengubah yang berkepentingan saja. Jadi ilustrasinya seperti itu ya. Nah, setelah kita lihat ilustrasinya, sekarang kita bahas lebih detail ya. Apa yang terjadi di balik layar ya. Jadi kita mulai dari sini ya. Kita lihat area di dalam halaman web ya. Tadi yang kita lakukan, saya ngetik suatu kalimat di suatu teks area ya, yang bahasa Indonesia. Jadi saya melakukan pengetikan ya. Dengan kata lain, saya mengubah nilai pada teks area yang tadinya teks areanya kosong, kemudian saya isi dengan nilai selamat makan ya. Jadi terjadi suatu peristiwa di sini atau event ya. Saudara bisa lihat di sini ada event. Apa di sana eventnya? Eventnya adalah event perubahan ya, atau change ya. Eventnya adalah change. Selain change ada lagi namanya event klik gitu ya. Kalau kita ngeklik mouse ya, dan event yang lainnya. Yang contoh tadi di Google Translate itu eventnya adalah change ya. Kita mengganti nilai dari suatu teks area. Nah, kemudian ketika ada event yang terjadi, kita bisa memprogram ya. Ketika event itu terjadi, kita akan ngapain ya. Jadi di sini ada yang namanya event listener ya. Ada namanya event listener. Jadi perubahan event itu dia didengarkan oleh namanya listener ya. Listener ini dia bisa mendengarkan terjadinya event.
Jadi masing-masing event dia memiliki listener yang berbeda-beda ya. Ada yang on-click listener, ada yang on-change listener. Nah, ketika listener dia mendengarkan terjadinya event yang sesuai ya, misalkan eventnya change, maka dari listener itu kita bisa memprogram bahwa listenernya disuruh untuk memanggil suatu fungsi ya. Jadi fungsi yang dipanggil itu dikenal dengan istilah interaction function ya. Jadi fungsi yang dipanggil ketika terjadi interaksi. Dalam hal ini tadi contohnya interaksinya adalah ngetik ya. Mengetikkan sesuatu di dalam text area. Nah, kemudian tadi saya ngetik selamat makan ya. Nah, selamat makan itu ketika saya ngetik selamat makan, maka terjadi event change ya. Change ini dia terjadi dia. Dan dia didengarkan oleh listener ya. Listener dia mendengarkan ini. Dia dengar, oh ada perubahan di text area. Jadi saya harus memanggil interaction function. Jadi dia listenernya dia akan memanggil interaction function. Dan di dalam interaction function dia butuh untuk mengirim ini string selamat makan ini butuh dikirim ke servernya Google Translate kan ya. Google Translate server. Jadi bagaimana dia bisa mengirim string selamat makan itu ke Google Translate server? Dia butuh bantuan objek ya, yang bisa melakukan request secara asinkron dan di background ya. Siapa itu objeknya? Objeknya adalah XML HTTP request ya. Jadi di dalam interaction function kita membutuhkan bantuan XML HTTP request untuk mengirimkan string itu tadi. Nah, mengirimkannya biasanya dalam bentuk bisa JSON atau XML ya. Nah, kemudian setelah itu data ini masuk ke dalam servernya Google Translate, kemudian oleh Google Translate ditranslate ya. Kemudian hasil translasinya itu akan dikembalikan lagi kan ya. Dikembalikan lagi ke klien ya. Dalam bentuk JSON atau XML juga. Jadi kita lihat di sini ya. Jadi XML HTTP request mengirimkan request ya di sini. Request. Kemudian dia akan menerima respon. Nah, ketika responnya sudah diterima, maka yang terjadi adalah dia akan memanggil yang namanya callback function ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, selamat makan di sini ya. Kita ulang lagi ya dari selamat dulu, save ya, kemudian selamat makan ya. Di sini muncul enjoy your meal ya. Enjoy your meal itu asalnya dari servernya Google Translate. Ketika nyampe di klien, dia bentuknya masih JSON ya. Nah, di sini bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul di sini? Kenapa dia munculnya tidak di sini? Kenapa tidak di sini? Kenapa tidak di bawah sini atau di atas sini ya? Kenapa dia di sini? Karena ada namanya callback function tadi yang bertugas untuk nanti menempatkan string yang dari server ditempatkan di bagian mana yang akan diupdate ya. Jadi karena kita ingin update di sini, berarti kita harus menggunakan DOM ya. Kita deteksi ini elemen apa ini ya. Kemudian dari situ kita akan mengisikan nilai pada elemen tersebut ya dengan menggunakan DOM. Jadi proses memindahkan dari data JSON ke dalam HTML itu menggunakan callback function ya. Logiknya kita masukkan ke dalam callback function ini. Jadi callback function dia bisa mengupdate ya. Dia bisa mengupdate bagian atau area tertentu dalam halaman webnya. Jadi prosesnya itu ya. Jadi kalau kita rangkum ya. Jadi yang pertama itu ini ya, ada event. Kemudian event memanggil interaction function. Interaction function meminta tolong XML HTTP request. XML HTTP request melakukan request dan menerima respon. Kemudian ketika responnya sudah diperoleh, dia butuh bantuan pada callback function ya.
Dia butuh bantuan callback function untuk apa? Untuk menempelkan data itu ke bagian yang diperlukan ya, ke bagian website yang dikehendaki ya, sehingga dia bisa tampil di layar. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, dengan mekanisme yang seperti itu ya, kita bisa mendapatkan kelebihan dan kekurangan ya. Jadi kelebihannya antarmukanya menjadi lebih responsif ya, karena bandwidthnya lebih sedikit ya, dan kecepatannya lebih tinggi karena datanya, lalu lintasnya menjadi lebih kecil ya. Kita hanya butuh download data yang kita perlukan saja. Sedangkan data yang lain dia tetap kan ya. Jadi ketika kita tadi melakukan translate ini ya, maka data yang mengalir itu hanya string-string yang selamat makan, kemudian enjoy your meal, kemudian yang di bawah sini dan di sini saja ya. Sedangkan yang elemen yang lain dia tetap statis ya. Tidak ada perubahan data ya. Jadi lebih ringan. Beda dengan yang ini ya. Kalau ini kita lihat ya, ngeload lagi. Butuh waktu yang cukup lama di sini ya. Prosesnya lebih lambat. Karena dia akan ngeload semua aset yang ada. Berbeda dengan yang ini, dia lebih cepat ya. Cepat. Hasilnya lebih responsif ya. Kemudian mendukung pemrosesan asinkron, kemudian mengurangi server hits ya dan beban jaringan. Tapi di sini ada kekurangan ya. Yang pertama kompatibilitas. Jadi khususnya pada web browser yang lama ya. Misalkan Windows XP, Windows 98, yang versi-versi lama itu tidak bisa ya. Kemudian browsernya HP yang masih Symbian ya, yang pakai WAP itu juga tidak bisa. Kemudian insecurity ya. Dia sulit didebug. Karena apa? Karena dia menambah ukuran kode halaman web ya. Karena codingnya jadi banyak, akibatnya semakin banyak jumlah baris kode itu kan dia meningkatkan kemungkinan adanya bug ya. Dan dia juga bisa mengakibatkan celah keamanan yang parah ya. Dia bisa membuka celah keamanan kalau kita codingnya tidak teliti dan tidak tertib biasanya ya. Kemudian di sisi lain dia bisa juga menambah beban server ya. Misalnya kalau ada mekanisme auto update ya, karena kita bisa saja membuat background proses ya, background proses yang dia setiap 10 detik sekali atau 1 detik sekali dia request ke server itu bisa. Jadi secara berkala dia terus-terusan request ke server untuk mengetahui apakah ada data baru atau tidak. Kalau dia seperti itu mekanismenya, ini bisa membebani server ya. Jadi ini perlu kita tinjau untuk algoritmanya ya, kita buat supaya seefisien mungkin ya. Jangan sampai update-nya 1 hari sekali, tapi kita request-nya 1 hari 100 kali. Itu kan pasti yang 99 nggak akan dapat ya. Jadi ketika ada auto update ini perlu dicek lagi bagaimana mekanismenya. Apakah tetap menggunakan Ajax atau kita menggunakan teknik lain ya, misalkan dengan teknik push atau yang lainnya. Jadi notifikasi itu ya biasanya ya, kalau saudara main Facebook atau Instagram ketika ada like ya, ketika ada like itu kan otomatis muncul notifikasi ya. Nah itu kalau kita terapkan dengan Ajax, itu bisa jadi dia beban berat itu ya, karena kita akan ngecek terus setiap detik misalnya, apakah ada yang like atau tidak. Padahal kita nggak tahu ya, like-nya itu datangnya kapan dan berapa frekuensinya kita nggak tahu. Jadi kita akan banyak melakukan hit ya, hit ke server, tapi miss terus ya. Kita tanya ke server tapi ternyata belum ada update. Nah itu bisa jadi beban tersendiri bagi server. Jadi kalau dengan notification misalnya ya, notification ini tekniknya ada lagi ya, namanya push ya. Nanti saudara juga akan diajari nanti di kuliah PAPB kalau nggak salah ya, pemrograman aplikasi perangkat bergerak, itu ada push notification. Tapi kalau di PMWeb ini belum sampai ke push ya. Jadi ini ya kelebihan dan kekurangan dari Ajax ya. Nah kemudian ini kita lihat kodenya ya. Sepintas terlihat cukup kompleks gitu ya.
Jadi ini yang pertama, Ajax dengan XML HTTP request ya, atau disingkat dengan XHR ya. Ini adalah metode yang klasik ya. Jadi intinya pada kode ini itu kita membuat objek XHR-nya ya. Jadi dari objek XHR itu dia akan melakukan request, kemudian dia akan menerima respon ya. Dari siapa? Dari server. Karena dia merupakan objek, maka yang pertama kali kita harus lakukan, kita harus membuat objeknya ya. Bagaimana cara membuat objeknya? Kita bisa lihat di bagian ini ya. var XHR sama dengan new XML HTTP request. Jadi kita bikin objeknya dulu ya. Nah, ketika objeknya itu sudah jadi, maka yang perlu diperhatikan berikutnya itu adalah pada parameter dari XHR ya, atau atribut dari XHR yang namanya ready state. Jadi objek XHR itu dia memiliki bukan argumen, apa namanya? Atribut ya. Jadi XHR itu memiliki atribut yang namanya ready state, di mana dia memiliki nilai 0 sampai dengan 4. Jadi ketika dia baru dibuat, yang di sini, ini dia nilainya adalah 0 ya. Artinya apa nilai 0? Artinya dia unsend. Jadi klien sudah dibuat, tetapi method open belum dipanggil. Jadi posisi di sini, dia nilai ready state-nya masih 0 ya. Kemudian kapan dia berubah menjadi 1? Dia berubah menjadi 1 ketika method open telah atau sedang dipanggil ya. Jadi kalau kita lihat di kode, dia ada di posisi ini, xhr.open. Dia state-nya menjadi 1 ya. Kemudian kapan dia menjadi 2? Dia menjadi 2 ketika method send sudah dipanggil ya, dan header dan status sudah tersedia. Jadi ketika kita memanggil send ya, yang dilakukan oleh XHR, dia akan mengirimkan request ya. Requestnya kemana? Ke URL ya. URL-nya ini apa? Ada di atas ini. Requestnya dengan metode apa? Kita bisa pakai post, bisa pakai get, bisa pakai yang lainnya ya. Itu metodenya ini, get ya. Kemudian di sini ada parameter true ya. True ini artinya asing ya, asinkronus ya. Jadi ketika kita panggil method send, maka yang terjadi adalah XHR mengirimkan request ke server ya. Kemudian server akan menerima request, dia akan proses kan ya. Dia akan proses, kemudian dia akan mengirim respon ke klien ya. Nah, respon mungkin saudara ingat ya, bahwa respon karena ini menggunakan protokol HTTP, maka dia terdiri dari respon header dan respon body kan ya. Jadi respon ini kalau kita gambarkan sebagai blok ini ya, maka dia ada 2 blok ya. Yang pertama adalah headernya, dan yang kedua adalah body. Jadi yang dikirim dulu adalah headernya dulu ya, kemudian baru setelah itu bodinya masuk ke klien. Nah, ketika requestnya sudah dikirim dan headernya sudah nyampe di klien, headernya sudah masuk dibaca oleh klien atau XHR ya, dalam hal ini kliennya adalah XHR, maka dia akan berubah statusnya menjadi 2 ya. Jadi di sini dia statusnya menjadi 2, state-nya menjadi 2 ya. Jadi ketika headernya sudah diterima dan statusnya available ya. Status available ini contohnya adalah 200 ya. 200 oke gitu ya. Kalau klien mendapatkan status 200 oke, maka klien akan lanjut untuk download body ya. Tapi kalau klien dapat statusnya 404, maka klien akan diam ya, dia akan stop, dia nggak akan download bodinya karena bodinya kosong ya. Kalau 404 ya. Jadi ketika statusnya available atau 200 di sini ya. 200 itu oke ya.
maka dia akan lanjut ya. Dia akan lanjut ke state berikutnya 3 ya. Ini artinya loading. Jadi dia pada saat itu dia akan mendownload body dari respon ya. Jadi XHR akan narik body dari server ya. Dia berupa teks ya. Teksnya ini berupa XML atau berupa JSON ya. Dia download oleh XHR-nya. Nah, kemudian setelah proses downloadnya selesai, artinya bodinya semua sudah didapatkan oleh XHR, maka XHR berubah state-nya menjadi done. State-nya menjadi 4 ya. Itu artinya done, artinya dia sudah selesai. Dia sudah berhasil mendapatkan data yang diperlukan dari server. Jadi itu namanya ready state-nya dari suatu objek XHR ya. Jadi XHR itu ready state-nya bisa berubah-ubah ya. Nah, di sini bagaimana kita memanfaatkan ini semua ya. Perubahan state itu kita dengarkan ya. Menggunakan listener ya. Kita dengarkan setiap kali dia berubah, itu kita bisa mendengarkan perubahan itu ya. Dengan menggunakan ini on ready state change ya. Jadi setiap kali ada perubahan ready state, maka kita bisa mengetahuinya. Jadi ada di baris ini. Nah, ketika dia ada perubahan, kita bisa memanggil fungsi ya di sana ya. Kita bikin fungsi di sini. Jadi ini adalah fungsi callback-nya sebenarnya ya. Ini ada fungsi callback-nya. Kemudian yang ini adalah fungsi interaction-nya ya. Interaction function-nya. Jadi ketika XHR itu dia berubah state-nya, kita bisa deteksi dia. Kemudian karena kita hanya butuh yang nomor 4 di sini ya, kita cek di sini. If this dot ready state ya, jika ready state-nya sama dengan 4, dan statusnya sama dengan 200 ya. Jadi artinya adalah bahwa dia XHR-nya sudah done ya, XHR-nya sudah done dan status dari resource yang akan kita download adalah 200, oke ya. Jadi artinya bodinya ada, datanya ada ya. Maka langkah berikutnya kita akan melakukan proses parsing ya. Kenapa kita melakukan proses parsing ya? Karena datanya masih data JSON ya. Data JSON ini tidak bisa langsung kita akses ya. Karena dia strukturnya berbeda dengan yang di JavaScript. Jadi perlu kita parsing dulu datanya sehingga kita bisa dapat yang kita inginkan ya. Jadi kalau kita lihat tadi di contoh programnya ini ya, yang ada di source code yang bisa saudara download di E-Link itu ada folder namanya Ajax ya, folder Ajax. Nah di dalamnya itu ada 2 file ya, api.php dan client.html ya. Sekarang kita lihat di api.php, ini adalah web service-nya ya. Jadi web service-nya dia akan menghasilkan data berupa JSON ya. Dia berupa JSON. Isinya apa? Isinya suatu string ya. Ini string PHP berupa associative array ya. Associative array ya. Jadi bukan string, maaf ya. Array ya. Array. Di sini isinya kuncinya kampus, nilainya UB, kemudian kuncinya fakultas, nilainya Filkom ya. Jadi dari array asosiatif ini perlu kita convert dulu ya. Sebelum kita kirim ke klien, kita convert menjadi JSON ya. Bagaimana mengkonvertnya? Kita menggunakan metode atau fungsi JSON encode ya. Kemudian kita masukkan data yang akan kita encode menjadi JSON. Jadi ini nanti akan di-encode menjadi JSON. Kalau kita lihat di web browser, kita jalankan, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Ini adalah JSON-nya. Jadi ini asalnya dia dari array PHP ya. Array PHP ini. Setelah dia di-encode menjadi JSON, dia berubah menjadi ini ya. Jadi berbeda ya strukturnya ya. Yang ini kurungnya siku, yang ini kurungnya kurawal, yang ini menggunakan tanda sama dengan lebih dari,
Yang ini menggunakan tanda titik 2 ya. Jadi beda ya. Nah, kemudian data ini nanti dia akan diambil oleh klien ya. Kliennya siapa? Kliennya adalah yang ini, klien.html ini sebagai klien dari web service-nya. Nah, di sini ada ini ya. Ada fungsi yang tadi ada di slide ya. Ambil dengan XHR ya. Coba kita lihat tampilannya dulu. Nah, ini adalah tampilan dari kliennya ya. Di sini ada tempat yang sudah disediakan ya, kampus tapi masih kosong ya di sini. Kemudian fakultas juga masih kosong. Nantinya kampus ini akan diisi oleh ini, UB ya. Kemudian yang fakultas ini dia akan diisi oleh Filkom. Caranya kita tarik dengan Ajax ya. JSON-nya kita tarik dengan Ajax, kemudian nanti ditempel di bagian-bagian yang dikehendaki ya. Di sini nanti ada dua ya, yang pertama XHR, yang kedua dengan fetch ya. Jadi di sini ada dua tombol ya. Ini kalau kita klik ya, nah dia akan berubah datanya ya. Yang fetch juga sama dia, karena ininya sama, karena data yang diambil sama ya, tapi dia menggunakan metode yang berbeda. Kalau kita lihat di ikonnya ini ya, di icon dari tab-nya tidak ada tanda-tanda dia melakukan loading ya, karena loadingnya dilakukan di background ya. Jadi seperti ini. Nah, bagaimana ketika ini diklik, kenapa dia bisa bereaksi? Kita lihat di kodenya ya. Jadi di sini ada dua tombol, ambil dengan XHR dan ambil dengan fetch ya. Untuk tombol yang pertama, button ini ya, ini di sini ada event on click ya. On click, pada saat dia on click dia memanggil fungsi ambil dengan XHR ya. Jadi ini fungsi yang tadi kita bahas di slide ya. Ambil dengan XHR. Jadi ambil dengan XHR ini dia akan dipanggil ketika kita mengklik tombol ya, atau dia akan dipanggil ketika terjadi event on click ya pada tombol ini. Jadi ambil dengan XHR karena dia merespon suatu event pada user interface ya, maka dia masuk ke dalam kategori yang tadi nih, interaction function ya. Jadi ketika ada event, maka event itu akan didengarkan, kemudian listener akan memanggil interaction function. Jadi interaction functionnya ini, ambil data XHR ini sebagai interaction function ya. Jadi ada di sini, ini dia interaction function, kemudian dia akan kita coding ya, kita coding untuk mengirim request dengan Ajax menggunakan XML HTTP request. Nah, kemudian tadi kita sampai di parsing data ya, ketika datanya sudah diperoleh dengan ready state 4 dan statusnya OK 200. Berikutnya kita parsing datanya. Kemudian setelah itu data yang sudah diparsing itu harus kita tempel di tempat yang kita kehendaki ya. Jadi di sini sudah ada tempat yang disediakan, yaitu span ID kampus dan span ID fakultas. Nah, di sini masih kosong dia ini. Ini ada tempat kosong, masih belum ada inner HTML-nya ya. Jadi kalau kita lihat di ini, kalau kita refresh posisi awalnya ini ya, inner HTML-nya masih kosong. Ini yang ID kampus, yang bawah ID fakultas. Nah, kemudian dari situ kita bisa memanipulasi ya untuk elemen-elemen ini. Yang ID kampus kita tangkap dulu DOM-nya menjadi ini ya, var kampus sama dengan dokumen.getElement by ID kampus. Kemudian yang fakultas ini kita tangkap di sini yang fakultas ya. Kemudian ada satu lagi di sini status ya. Get elemen by ID status itu untuk menunjukkan saja ini dari fetch atau dari XHR ya. Jadi status itu ada di sini. Yang klien Ajax itu nanti dia akan berubah ketika kita melakukan request ya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan objek-objek DOM-nya, kita bisa memanipulasinya ya. Yang pertama kita manipulasi adalah nilai kampus kita isi dengan
hasil parsing data.campus ya. Kenapa kok data.campus? Ya kita mengikuti nama key dari JSON-nya ya. Kalau JSON-nya kita lihat seperti ini JSON-nya. Ini dia key-nya kampus, maka kita panggilnya ya data.campus ya. Ini key-nya fakultas, kita panggilnya data.fakultas. Nanti ketika dipanggil, nanti yang atas ini data.campus menghasilkan UB dan data.fakultas menghasilkan Filkom ya. Kemudian yang terakhir di sini ada dari data dari XHR untuk statusnya. Jadi yang logik ini kalau kita jalankan, nanti dia akan seperti ini ya, diklik. Nah ini dia statusnya ya, berubah. Kemudian UB-nya dari hasil parsing ya, kampus, dan Filkomnya dari hasil parsing fakultas. Sehingga dia bisa muncul seperti ini, dia munculnya dari background ya. Jadi prinsip dari Ajax yang menggunakan XHR itu dia seperti itu ya. Kalau kita lihat-lihat ini nampaknya agak kompleks ya, dan membingungkan dan tidak praktis. Kita terlalu banyak terjun sampai level yang rendah ya, sampai lihat status ya, kemudian lihat ready state. Ini termasuk yang kurang praktis gitu ya untuk digunakan ya. Sehingga muncul alternatif lain ya, kita tidak menggunakan XHR, tapi ada lagi yang lebih simple menggunakan Fetch API ya. Ini yang lebih modern ya. Kalau nggak salah mulai tahun 2017 kalau nggak salah ya. Itu muncul namanya Fetch API. Jadi yang tadinya itu dia panjang sekali kodenya, sekarang menjadi sangat pendek. Jadi mungkin hanya ini aja ya baris utamanya ya. Jadi yang pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah kita set dulu URL-nya dari service ya, http localhost ajax api.php ya. Ini nanti dia akan menghasilkan JSON. Kemudian JSON-nya kita tangkap di sini ya, kita deteksi ya responnya, kita deklarasikan bahwa responnya adalah respon JSON ya. Nanti di sini otomatis dia sudah diparsing ya. Ini dia sudah diparsing, kita tidak perlu memanggil data.parse seperti tadi ya, yang ini. JSON.parse ini nggak perlu lagi karena sudah otomatis ya. Kemudian berikutnya kita tinggal menggunakan data yang sudah kita peroleh ya. Kalau datanya mau ditempel di halaman, berarti kita ambil dulu DOM-nya ya. Kita tangkap DOM-nya, kemudian kita tempel di sini ya. Kita tempel di DOM tersebut ya. Jadi yang kampus inner HTML kita dapat dari data.campus ya. Jadi data ini namanya sama ya, data.campus dan data.fakultas. Ini untuk yang fakultas inner HTML. Kalau ini namanya kita ganti menjadi info, berarti ya info.campus dan info.fakultas. Jadi lebih simpel untuk yang Fetch API. Jadi yang di kode juga ada ya. Ada ini dengan menggunakan Fetch API ya. Jadi tinggal URL, kemudian then ya, mungkin saudara ingat ya, then ini ada di mana? Kalau di kuliah yang kemarin itu ada di promise ya. Kalau kita lihat promise, nah ini ada then-nya ini ya. Karena apa? Karena untuk yang Fetch API itu dia menggunakan promise memang ya. Jadi promise ini termasuk yang modern di JavaScript ya, yang versi-versi JavaScript yang terbaru ya. Kalau versi JavaScript yang lama itu belum ada promise-nya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita refresh lagi, kita dari awal coba kita dengan fetch, nanti hasilnya sama, dia bisa menarik data dari web service dan menampilkan di layar ya. Tapi dia melakukannya dengan lebih simple dibandingkan dengan XHR. Kemudian yang terakhir ya tentang Ajax itu ada lagi yang penting ya, yaitu course. Jadi course ini singkatan ya, dia singkatan dari Cross Origin Resource Sharing ya. Jadi setiap request yang dikirim
dari klien ke server itu dia ada originnya ya. Jadi dia berasal dari mana? Dari origin. Menuju mana? Menuju destination. Kalau saudara membuka halaman Philcom ya, di situ ada pengumuman, saudara klik pengumumannya, maka dia originnya dari Philcom, kemudian destinationnya juga dari Philcom UBACID ya. Originnya sama. Ketika saudara baca pengumuman di Twitter, Twitternya Philcom ya, kemudian saudara klik linknya, di situ langsung dia berpindah ke halaman Philcom, maka originnya menjadi twitter.com, destinationnya philcom.ub.ac.id. Kalau saudara buka dari Instagram, akunnya Philcom, maka originnya menjadi instagram.com, destinationnya philcom.ub.ac.id ya. Dan itu tidak masalah ya, ketika saudara buka link ya, link pengumuman misalnya perkuliahan setelah lebaran itu ya, ada linknya, saudara ada yang dari Twitter, ada yang dari Instagram, kemudian loncat ke Philcom, itu tidak masalah ya. Karena apa? Karena dia dilakukan bukan di background ya, dia merupakan elemen anchor ya, href. Jadi requestnya dilakukan oleh elemen anchor. Ini dia sinkron dan di foreground ya, di depan ya, tidak dari belakang, tidak masalah. Jadi origin dan destinationnya berbeda ya. Tapi kalau ini dilakukan di background, itu yang jadi masalah. Kalau saudara punya aplikasi dari Twitter misalnya mau ngambil Philcom dari Philcom tapi ngambilnya dari background, itu akan terkena namanya course policy ya. Jadi ada course policy, aturannya ya, bahwa aturannya kalau dia berasal dari domain yang berbeda, itu dia tidak mendapatkan hak akses ya. Itu adalah aturan default ya. Jadi aturan defaultnya untuk Ajax atau yang background, itu dia tidak boleh berasal dari domain yang berbeda. Jadi antara origin dan destination harus sama ya. Kalau beda dia akan terkena course policy. Jadi kalau kita lihat contoh ini ya, ini kliennya ini ya dilayani di domain apa? Domainnya adalah localhost. Ya. Ketika kita klik XHR, dia akan merequest ke web service. Web service-nya ini. Domainnya apa? Localhost juga. Jadi originnya ini localhost, destination-nya juga localhost. Kalau kita jalankan, masuk ya, datanya bisa diambil. Tapi bagaimana kalau ini dia bukan dari localhost ya? Domain yang berbeda, itu yang jadi masalah nanti. Jadi misalkan karena ini saya hanya satu ya, hanya satu hanya satu web server, saya simulasikan dengan menggunakan file system ya. Saya coba di sini file system, jadi saya buka langsung dari XAMPP foldernya htdocs ya. htdocs, nah di sini kita masuk ke foldernya Ajax ya. Nah di situ ada client.html. Jadi kalau file HTML kita double klik kan bisa jalan ya. Nah ini ya, ini kita jalankan tampilannya sama dengan ini ya. Ini. Dua tab ini sama tampilannya. Tapi yang membedakan adalah siapa servernya ya. Kalau yang ini dia dilayani oleh localhost. Kalau yang ini dia dilayani oleh file system ya. Dia tidak punya domain ya. Kalau kita tanya ini domainnya apa? Tidak ada domainnya. Karena domain hanya ada di HTTP ini ya. Internet yang HTTP. Kalau file system dia beda lagi nih. Dia bukan URL ya. Nah kalau kejadiannya seperti ini, kalau kita panggil request dari background ya, yang asal muasalnya dari file system menuju ke localhost, artinya apa namanya tadi?
origin dan destination-nya berbeda ya. Originnya dari file system, destination-nya ke localhost, itu dia akan terkena CORS policy ya. Kita buktikan di sini, kita klik, nggak ada respon, nggak jalan ya kodenya ya. Ini juga nggak ada respon ini. Kenapa? Karena dia terkena CORS policy. Jadi kalau kita lihat di bagian konsul itu akan muncul pesan-pesan error ya. Jadi di konsul sini, nah ini ya, ini akan banyak pesan-pesan error ya. Setiap kita klik di sini muncul pesan error ya. Fetch juga sama ya, akan error ya. SAR, fetch, error semua. Errornya apa? Errornya ini. Jadi access to XML HTTP request ya pada localhost API dari originnya nul ya. Kenapa originnya nul? Karena kita nggak punya domain di sini ya. Kita nggak punya domain karena ini pada file system. Ini diblok dia. Diblok oleh CORS policy. Sama juga dengan yang fetch juga sama, dia karena CORS policy. Jadi kenapa kok ada CORS policy? Alasan utamanya adalah faktor security ya. Jadi kalau saudara punya web service ya, itu sarannya adalah CORS policy-nya harus hidup ya. Jangan dimatikan. Karena bisa jadi dia, kalau kita punya web ya, kemudian di balik layar itu melakukan request yang aneh-aneh gitu kan kita nggak tahu ya. Karena dia, kalau kita lihat di web browser seperti Google Translate ini, ketika ada aktivitas, ini kan aktivitasnya nggak terdeteksi ya. Di sini dia tetap diam aja dia. Kita nggak tahu bahwa dia sedang upload ke server ya, kita nggak sadar. Kalau ini nggak tampil di layar dan kita tidak sadar, bisa jadi mungkin ada kode-kode yang jahat gitu ya. Mungkin ketika kita ngetik gini ya, masuknya bukan ke Google Translate tapi ke server yang jahat itu ya. Ketika kita nulis password, kita nulis apa gitu, ternyata ada semacam keylogger misalnya ya. Itu dia di balik layar dia ngupload ke tempat-tempat yang apa namanya, yang jahat gitu mungkin ya. Tapi kalau kita menggunakan CORS, kalau dia beda domain nggak mau. Jadi kita bisa pastikan di sini bahwa dia asalnya dari Translate Google, nanti dia ujung-ujungnya juga ke Translate Google juga. Itu karena domainnya harus sama ya. Kalau dari domain yang berbeda, ini defaultnya adalah diblokir ya. Jadi itu intinya dia harus sama ya, antara origin dan destination. Itu default. Tapi kita bisa juga memiliki policy yang berbeda. Artinya kita boleh saja mengizinkan dari origin lain ke server kita itu juga bisa. Caranya gimana? Kita harus ngeset di web servernya ya. Jadi di sini ada access control ya. Jadi ini untuk mengizinkan originnya dari mana ya, untuk memberikan akses. Kalau kita set dia dengan tanda bintang, itu artinya dia semuanya ya. Tapi kalau kita ingin mengizinkan dari data website tertentu saja, misalnya kalau Philcom misalkan mengizinkan cross dari Twitter dan Instagram, jadi kita juga bisa mendefinisikan di sini ada Twitter, Instagram. Artinya Twitter dan Instagram dia bisa ngambil request secara background ya. Jadi kita perlu ngeset di bagian ini ya. Ini ada di di settingannya web server ya. Jadi kalau Apache ini mungkin ada di config ini ya. Di config Apache httpd.conf ini ya. Coba kita lihat apakah ada atau tidak ya. Access control. Access control, enggak ada. Jadi dia bukan di Apache Conf ya. Atau di sini mungkin. Oh ini kok naik ya, maaf.
Ini kita cari akses kontrol. Turun. Oh, juga nggak ada ya. Di PHP-nya akses kontrol. Oh, juga nggak ada. Ya, pokoknya intinya dia ada di bagian konfigurasi di server ya harusnya ya. Nanti dia akan muncul akses kontrol. Nanti kita set nilainya dengan bintang gitu ya. Nanti dia bisa diaktifkan untuk menonaktifkan course-nya. Ya, jadi itu. Jadi sudah selesai semua ya. Alhamdulillah sudah untuk materi PEMWeb sudah tuntas ya. Jadi sampai di Ajax. Silakan mungkin jika ada yang ditanyakan. Ya, jadi untuk masing-masing server beda-beda ya. Ini untuk yang Apache itu ada caranya ya. Kemudian kalau saudara pakai server lain misalkan Nginx ya, itu ada lagi ininya. Beda lagi caranya ya. Kemudian kalau pakai Tomcat mungkin. Ya, jadi intinya dia ada di servernya gitu. Nanti servernya akan memberikan respon. Nah, ini dia kaitannya dengan cross origin resource sharing. Ya, mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan. Ya, jadi materi sudah selesai semua. Jadi setelah ini saudara bisa fokus ke proyek ya, proyek dan mungkin praktikum yang masih berjalan. Jadi nanti pada pertemuan berikutnya sudah tidak ada materi lagi ya. Nanti info lebih lanjut nanti akan saya kabarkan di link ini atau melalui ketua kelas ya. Jadi pekan depan insya Allah kita hybrid lagi ya di kampus dan Google Meet ya secara hybrid. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut infonya. Jadi mungkin itu ya untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Mungkin sebelum saya akhiri mohon dinyalakan sebentar kameranya ya untuk saya ambil screenshot. Silakan Mas Abian. Misi Pak, izin saya. Ya, Kira-kira deadline-nya kapan ya Pak? Apakah sebelum UAS atau kapan? deadline ini ya proyeknya ya. Iya Pak. Jadi proyeknya sebelum UAS ya. Jadi minggu terakhir sebelum UAS. Jadi kalau UASnya itu kapan ya? Juni ya. Hmm. Iya, pokoknya minggu terakhir sebelum Awal, UAS. baik Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama.
Ya, baik, terima kasih ya sudah saya ambil screenshotnya. Jadi saya akhiri untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita semua senantiasa diberi kesehatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Banyak Pak. Ya, sama-sama.